The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 3 yang beranggotakan saya, Aisyah Sakina dengan NPM Channel 25077 dan rekan-rekan saya yaitu Fitriani Rosalia dengan NPM Channel 25087, Cecil Gauza dengan NPM Channel 25035, Dea Ayu Restari dengan NPM Channel 25020, dan yang terakhir yaitu Shirley Anggraini dengan NPM Channel 008. Pada kesempatan kali ini, kami dari Kelompok 3 akan menjelaskan hasil proyek kami, yaitu pembuatan website dengan tema Sistem Informasi Akuntansi untuk UMKM. Nah, pada video kali ini, kami akan memberikan gambaran umum mengenai website yang telah kami buat, bagaimana sistem kerjanya, serta sedikit informasi tentang coding yang telah kami gunakan. Website yang telah kami buat ini memiliki tujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam mengelola pencatatan keuangan agar lebih rapi, terstruktur, dan mudah diakses. Struktur website yang telah kami buat memiliki bagian utama, yaitu yang pertama menu atau home yang menampilkan sambutan atau welcome page untuk pengguna. Yang kedua yaitu profile, berisi penjelasan umum mengenai fungsi dan manfaat sistem informasi akuntansi untuk UMKM. Yang ketiga yaitu fitur. Fitur menjelaskan fitur utama seperti pencatatan transaksi, laporan keuangan, serta manajemen persediaan. Dan yang keempat yaitu service atau service. Nah, memuat informasi mengenai manfaat dan tujuan sistem. Dan yang terakhir yaitu adalah kontak, berisi informasi seperti WhatsApp dan email yang bisa dihubungi oleh pengguna. Setiap halaman kami rancang agar mudah dipahami dan memiliki tampilan visual yang informatif. Nah, selanjutnya kami akan memperlihatkan bagaimana sistem atau website kami bekerja. Pada bagian home, pengguna bisa melihat tampilan utama berupa gambar dan ucapan selamat datang. Lalu di bagian profile, pengguna dapat membaca penjelasan lengkap tentang bagaimana sistem ini membantu UMKM dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, hingga peningkatan efisiensi bisnis. Selanjutnya, di fitur, terdapat 3 fitur utama yang kami tampilkan dengan beberapa ikon atau gambar. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi, yang kedua adalah laporan keuangan, yang ketiga yaitu manajemen persediaan. Nah, dari ketiga fitur tersebut, kami akan menjelaskan satu persatu fiturnya. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi. Bagian ini berfungsi untuk membantu UMKM mencatat seluruh kegiatan keuangan secara teratur, mulai dari pemasukan, pengeluaran, hingga transaksi harian lainnya. Dengan adanya pencatatan transaksi, pelaku usaha tidak perlu lagi menulis manual yang sering menimbulkan kesalahan. Semua data yang dicatat menjadi lebih terstruktur sehingga mudah dicek kembali dan dipakai untuk membuat laporan keuangan. Nah, fitur yang kedua yaitu laporan keuangan. Pada fitur ini, semua data transaksi yang telah dicatat akan diolah menjadi laporan yang rapi, seperti laporan laba rugi, neraca sederhana, laporan arus kas. Nah, laporan keuangan ini sangatlah penting karena bisa digunakan untuk mengevaluasi kondisi usaha, melihat apakah usaha sedang untung atau rugi, serta membantu keperluan administrasi seperti pengajuan kredit atau kerjasama dengan pihak lainnya. Nah, yang ketiga yaitu fitur manajemen persediaan. Pada fitur ini membantu UMKM mengontrol stok barang, mulai dari jumlah barang yang tersedia, barang masuk, barang keluar, hingga stok minimum. Dengan sistem manajemen persediaan, pelaku usaha bisa mencegah kehabisan stok, mengurangi resiko kerugian karena barang yang rusak atau kadaluarsa, dan memastikan proses produksi atau penjualan bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya pada bagian service. Pada bagian ini, kami menampilkan 2 daftar, yaitu
Manfaat dan tujuan dari sistem kartu. Pengguna dapat mengetahui keuntungan dari menggunakan aplikasi atau website yang telah kami sediakan. Dan yang terakhir yaitu kontak. Di sini kami memberikan nomor WhatsApp atau email yang dapat pengguna hubungi jikalau memang pengguna ingin melakukan konsultasi lebih lanjut kepada kami. Servis, kami membuat 2 daftar utama, yaitu manfaat dibuat dengan UL yang berisi poin-poin seperti mengurangi kesalahan pencatatan, menghemat waktu, menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu agar pemilik atau manajemen dapat mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat dan berdasarkan data yang valid. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pencatatan transaksi, mengurangi pekerjaan manual, dan minimalkan risiko kesalahan dalam pembukuan. Yang ketiga, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Laporan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas dapat dihasilkan secara otomatis. Yang keempat, mendukung pengendalian internal, membantu memantau transaksi, persediaan, dan alur keuangan agar lebih aman dan transparan. Yang kelima, menyediakan data untuk perencanaan dan evaluasi bisnis. Informasi yang tersaji dapat digunakan untuk merencanakan strategi, mengukur kinerja, dan mengevaluasi hasil usaha. Yang keenam, meningkatkan akurasi dan keamanan data keuangan. Dengan sistem digital, risiko kehilangan data atau manipulasi dapat diminimalkan. Yang ketujuh, mempermudah akses informasi. Sekian dari penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan dapat melihat data keuangan kapan saja melalui platform berbasis web. Nah, yang pertama itu adalah mengurangi kesalahan pencatatan. Itu artinya dengan sistem atau prosedur yang lebih rapi, misalnya memakai software akuntansi atau format pencatatan yang standar. Resiko itu bisa jadi salah input angka, salah hitung, atau data ganda menjadi jauh lebih kecil. Jadi, semua transaksi itu tercatat otomatis dan konsisten. Yang kedua, itu menghemat waktu operasional. Pencatatan yang sebelumnya dilakukan manual itu bisa diproses lebih cepat. Misalnya itu, tidak perlu lagi mengetik ulang data, menghitung total secara manual, atau mencari dokumen satu persatu. Alurnya jadi lebih efisien dan mengurangi kerja berulang. Dan yang ketiga itu ada memudahkan penyusunan laporan, karena semua data sudah tersimpan, rapi, dan terstruktur. Laporan seperti laporan keuangan, laporan penjualan, atau laporan biaya bisa disusun otomatis. Jadi dari itu, kamu tidak perlu menyatukan data dari berbagai sumber secara manual, sistem tinggal menarik datanya. Dan yang keempat itu meningkatnya pengawasan keuangan dengan data yang tersaji secara real time. Perusahaan bisa memantau arus kas, pengeluaran, pendapatan, dan saldo kapan saja. Jika ada transaksi yang janggal, itu nilainya tidak sesuai atau terjadi keterlambatan, bisa langsung terlihat dan ditindak. Yang terakhir itu mendukung pengambilan keputusan bisnis. Itu laporan yang akurat dan cepat membuat manajer atau pemilik perusahaan lebih mudah menentukan langkah bisnis. Misalnya, memutuskan kapan menambah stok, menekan biaya, menentukan harga, atau melihat apakah usaha sedang untung atau rugi. Data yang jelas sama dengan keputusan yang lebih tepat. Itulah penjelasan dari saya. Mungkin itulah penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih. Baik, kemudian saya akan menjelaskan yaitu bagian pembukaan ATML. Yang pertama yaitu kode. Kode ini dimulai dengan
doctype HTML yang menandakan bahwa dokumen yang kami buat adalah HTML versi modern, yaitu HTML5. Lalu ada HTML and yang menjelaskan bahwa bahasa utama halaman ini adalah English. Yang kedua yaitu bagian head. Di bagian head ada beberapa elemen penting seperti meta search, UTF-X supaya website mendukung semua jenis huruf. Meta HTTP EQ-X UI Contable Content EA EC untuk kompatibilitas browser. Kemudian yaitu meta name yang isinya viewport supaya tampilan web responsif di HP. Kemudian ada title sistem informasi akuntansi untuk UMKM, yaitu lagi dengan title, sebagian judul yang muncul di tab browser. Dan terakhir ada link rel style sheet Herf style CSS untuk menghubungkan file HTML dengan CSS yang mengatur tampilan websitenya. Jadi seluruh desain visual nanti tuh diatur lewat style CSS. Kemudian yaitu bagian navbar, yaitu nav. Setelah hit masuk ke bagian nav, yaitu navigation bar atau menu utama web. Di dalamnya ada div class, logo yang menampilkan nama website, yaitu sistem informasi akuntansi untuk UMKM. Kemudian div class ya, berisi menu yang berisi daftar menu seperti menu profile, fitur, service, kontak, dan sign up. Setiap menu menggunakan anchor herf, yaitu nama section. Jadi kalau diklik halaman langsung scroll ke section tersebut. Yang keempat, section menu bagian home. Selanjutnya ada section ID yang berisi menu. Di bagian ini kita menampilkan gambar dengan kode HTML. Image search image 0785.lnk with sama dengan 80%. Lalu di bawah gambar ada div class, yaitu kolom yang berisi teks sambutan. Untuk pengguna ini adalah bagian memberikan welcome message untuk orang yang membuka web kita. Kemudian yaitu section profile. Di bagian profile atau section ID profile, kami menampilkan penjelasan panjang tentang apa itu sistem informasi akuntansi untuk UMKM. Semua ini penjelasan ditaruh di dalam agar rapi dalam satu paragraf. Kemudian yaitu di bagian akhir section ini ada tombol HTML, herf, kelas, TBL biru, pelajari lebih lanjut, yang berfungsi sebagai call to action. Kemudian yaitu section fitur. Masuk ke bagian section ID fitur, bagian menunjukkan 3 fitur utama dengan bentuk kartu. Tadi ada pencatatan transaksi, laporan keuangan, manajemen persediaan. Setiap fitur menggunakan struktur HTML div class, kartu tutor, image search gambar, pen, nama fitur div. Struktur ini digunakan supaya setiap fitur tampil seperti kotak fitur dengan icon. Yang berikutnya ada section service. Kemudian di bagian service, kami menuliskan judul service, lalu ada 2 list besar yang berisi yaitu manfaat dan tujuan. Dari manfaat itu, list ini ditulis menggunakan UL yang berisi beberapa LI seperti yang isinya itu mengurangi kesalahan pencatatan, menghemat waktu, memudahkan penyusunan pelaporan, meningkatkan pengawasan keuangan. Isi dari tujuan itu, list kedua juga dalam bentuk UL dengan isi seperti menyediakan informasi keuangan yang akurat, meningkatkan efisien, mendukung pengendalian internal, memudahkan akses informasi. Setiap list dipisahkan dalam struktur LE untuk memudahkan pembacaan. Kemudian yaitu section kontak. Di bagian section ID kontak, kami menampilkan informasi kontak. Struktur terdiri dari gambar icon WhatsApp, satu blok, div class, kontak item berisi nama kontak dan link WA. Lalu untuk email juga sama, icon emailnya tuh di blok, kontak email dengan link mail tone. Dengan email kami itu acdfsproject@gmail.com. Bagian konten ini dibuat dalam bentuk beberapa div supaya tampilannya itu terkotak dan rapi ya. Yang terakhir yaitu bagian penutup atau footer. Di bagian ini
Terakhir, kami masukkan gambarnya penutup HTML, yaitu image 2869LN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian CSS yang kami gunakan untuk mendesain tampilan websitenya ini. CSS di sini berfungsi untuk mengatur warna, jarak, ukuran, dan tata letak agar websitenya terlihat lebih menarik dan rapi. Pertama, di bagian awal CSS kami menggunakan reset, yaitu mengatur margin, padding, dan tipe huruf agar seluruh halaman punya gaya yang seragam. Kami menggunakan font Popin supaya tampilannya lebih modern. Kemudian, kami membuat area bernama wrapper dan container. Keduanya berfungsi untuk menentukan lebar konten supaya tidak terlalu mepet ke pinggir layar. Selanjutnya, kami mengatur tampilan navbar. Navbar dibuat dengan warna pink keunguan, diberi shadow supaya terlihat menonjol, dan dibuat fix supaya tetap menempel di bagian atas saat halaman di-scroll. Untuk tulisannya, kami memberi warna jarak dan efek hover agar menu berubah warna ketika diarahkan kursor. Setiap section atau halaman diberi padding atau jarak atas yang lebih tinggi karena posisi navbar bersifat fix, sehingga konten tidak tertutup. Untuk bagian judul dan paragraf, kami mengatur ukuran huruf, warna, dan posisi teks agar lebih mudah dibaca. Ada juga beberapa kelas seperti center text dan right text untuk mengatur posisi teks sesuai kebutuhan halaman. Selanjutnya, untuk bagian fitur dan kartu tutor, kami membuat kotak dengan border radius, bayangan, dan efek hover. Saat penunjuk diarahkan, kartunya akan sedikit terangkat, sehingga terlihat lebih interaktif. Gambar-gambar di dalam kart juga kami atur ukurannya supaya tidak pecah dan tetap proporsional. Untuk bagian service, kami mengatur list agar rapi menggunakan nomor otomatis. Kami juga menambahkan warna teks agar senada dengan tema website. Di bagian kontak, kami membuat tampilan kontak card dengan background khusus border di bagian kiri, bayangan, dan grid layout agar informasi WhatsApp dan email bisa tersusun rapi. Setiap item kontak diberi efek hover sehingga warna kontaknya berubah saat diarahkan pointer. Terakhir, kami menambahkan pengaturan untuk tampilan card fitur di bagian bawah website. Kami mengatur ukuran gambar, warna kartu, spacing, serta membuat responsive design menggunakan media query. Jadi, website tetap terlihat bagus meski dibuka di handphone atau layar kecil. Secara keseluruhan, CSS ini membuat tampilan website kami lebih rapi, konsisten, dan nyaman dilihat.